Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita ketemu lagi di pagi ini dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, kemarin kita sudah ada tugas tentang teks tanggapan kritis ya. Selanjutnya kita masuk pada bab yang kedua, yaitu subbab yang kedua, yaitu menyimpulkan teks tanggapan. Oke, di sini kita ketemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia pada kelas 9 semester 2. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Amin ya robbal alamin. Terima kasih anak-anakku semuanya yang sudah berdoa. Lanjutnya kita mulai belajar. Sudah siap ya? Oke, tentunya sudah siap, sudah sarapan, dan kita mulai belajarnya. Di sini bab kita adalah menyimpulkan teks tanggapan. Oke, kita kembali lagi dengan kemarin ya, teks tanggapan yang sudah saya terangkan pada bab awalnya. Oke, sekarang kita mulai masuk untuk cara membuat atau menyimpulkan teks tanggapan. Bagaimana sih? Bukankah teks tanggapan itu sudah merupakan inti menanggapi dari sebuah masalah, sebuah persoalan, sebuah topik? Tapi kenapa harus disimpulkan? Nah, di sini nanti ya. Berarti cara kita untuk menyimpulkan dari sebuah teks tanggapan. Lanjut. Cara menyimpulkan isi teks tanggapan, di sini 1, membaca paragraf dengan saksama. Maksudnya adalah, jika kita akan menyimpulkan teks tanggapan, sebaiknya kita mengerti isi teks tersebut terlebih dahulu. Caranya adalah dengan membaca seluruh teks dengan saksama dan cermat, sama halnya dengan membaca secara intensif. Oke, yang kedua, menentukan kalimat utama atau kalimat pokok setiap paragraf. Setelah membaca teks tanggapan tersebut, tentulah kalimat utamanya kita akan mengetahuinya. Dengan menentukan kalimat utama, kita dapat menyimpulkan isi suatu paragraf. Kenapa? Karena kalimat utama merupakan kalimat pertama atau terakhir dari suatu paragraf. Sama halnya dengan gagasan utama adalah pikiran utama atau inti dari sebuah paragraf. Dengan menentukan kalimat utama, kita dapat menyimpulkan isi suatu teks. Oke, kita lanjutkan. 3. Menentukan ide pokok masing-masing paragraf. Dan keempat, membuat simpulan. Untuk membuat suatu kesimpulan, ada beberapa kriteria atau syarat dalam menuliskan kesimpulan. A. Berupa hasil analisis dari teks yang sudah dibaca. B. Menggambarkan isi paragraf atau teks. C. Hanya berisi hal-hal yang ada di paragraf atau teks secara khusus. Kita ikuti beberapa bentuk dan menyimpulkan isi teks tanggapan berikut ini. Di sini ada 4 cara menyimpulkan isi teks tanggapan. Cara 1, menyimpulkan isi teks tanggapan dengan langsung mengambil kalimat simpulan dalam paragraf. Cara 2, menyimpulkan isi teks tanggapan dengan menggabungkan antara kalimat utama dan kalimat simpulan yang biasanya berada di akhir paragraf. Cara 3, menyimpulkan isi teks tanggapan mencari sebab akibat atau akibat sebab. Cara 4, menyimpulkan isi teks tanggapan jawaban dari ide pokok. Ingat? Sudah ingat dan sudah paham? Ada 4 cara menyimpulkan isi teks tanggapan, yaitu langsung mengambil kalimat simpulan, menggabungkan antara kalimat utama dan kalimat simpulan, mencari sebab akibat atau akibat sebab, dan terakhir, yaitu jawaban dari ide pokok. Cara 1, contoh. Salah satu jenis coklat adalah kompot cocholates. Coklat ini memiliki rasa manis dan harganya juga cukup murah.
Selain itu, proses pembuatannya juga termasuk mudah. Jadi, tak heran kalau kompot coccolati termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi. Oke, sekarang perhatikan kalimat terakhir pada paragraf di atas. Kalimat tersebut diawali dengan kata jadi. Sudah ketemu? Oke. Yang di situ merupakan kata kunci dalam menentukan simpulan paragraf. Jadi, simpulan paragraf di atas adalah kompot coccolati termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi. Oke, cara satu sudah paham bukan? Mudah ya, ada kata kuncinya. Sekarang kita masuk pada cara yang kedua. Cara yang kedua, di sini ada contoh. Acara tahun baru selalu dirayakan dengan meriah. Acara tahun baru tersebut biasanya diselenggarakan di lapangan terbuka dengan menggelar konser dan menyalakan kembang api. Banyak orang-orang yang datang ke lapangan untuk merayakan tahun baru bersama. Namun, kemeriahan tahun baru tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran para pengunjung untuk menjaga kebersihan lapangan. Akibatnya, banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan tahun baru tersebut. Oke, sekarang kita mulai menyimaknya. Kalimat utama paragraf di atas terletak pada kalimat pertama, yakni apa? Acara tahun baru selalu dirayakan dengan meriah. Sudah? Sementara itu, kalimat simpulan berada di akhir, yakni akibatnya banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan tahun baru tersebut. Jadi simpulannya adalah kemeriahan acara tahun baru mengakibatkan lingkungan kotor karena banyak sampah yang tertinggal. Oke, di sini adalah cara yang kedua, yaitu dari bentuk penggabungan dua kalimat. Mudah? Mudah ya? Oke, sekarang kita masuk pada cara yang ketiga. Bagus? Cara yang ketiga di sini adalah contoh penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan yang tidak kunjung usai. Plastik adalah bahan anorganik yang tidak ramah lingkungan. Hal ini disebabkan sifat plastik yang tidak mudah hancur dan terurai oleh tanah. Butuh waktu beratus-ratus tahun hingga plastik terurai dalam tanah. Di sini bisa dilihat akibatnya apa? Penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan. Untuk sebabnya, plastik sulit diuraikan oleh tanah, sehingga bisa diambil kesimpulan penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan karena limbah plastik sulit diuraikan oleh tanah dari akibat sebab. Oke? Sudah bisa dipahami? Kita masuk pada cara yang keempat. Di sini untuk cara yang keempat ada dicontohkan pencemaran akan semakin berbahaya jika sudah ada di dalam tubuh kita, seperti di dalam darah atau rambut. Jika terus-menerus terkumpul di tubuh, maka proses pertumbuhan dan perkembangan kita akan terganggu. Selain itu, pembentukan tulang, perkembangan otak, dan saraf pun akan mengalami gangguan. Oke? Kita masuk pada cara yang keempat. Ide pokok paragraf di atas adalah dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh. Oke, kita lihat dari mana? Dari kalimat awal. Oke, nah dari ide pokok tersebut bisa dibuat pertanyaan, apa dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh? Sehingga kita bisa mencari kesimpulannya dengan mudah. Jawabannya adalah kesimpulannya, dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh adalah terganggunya pertumbuhan, perkembangan, pembentukan tulang, perkembangan otak, dan syaraf. Oke, selanjutnya di sini ada sebuah contoh menyimpulkan teks tanggapan. Di sini saya buat sebuah contoh lagi. Tidur merupakan salah satu cara menjaga tubuh agar tetap sehat.
Orang yang tidur 8 jam per malam bisa dipastikan lebih sehat dibandingkan orang yang sering bangun sepanjang malam. Tidur yang baik memulihkan sistem imun. Ketika tidur pulas di malam hari, kadar melatonik meningkat dan memperbaiki imunitas. Simpulannya berarti apa? Tidur dengan waktu cukup dan berkualitas dapat melindungi diri dari penyakit. Oke, semuanya sudah saya jelaskan tentang cara menyimpulkan dari teks tanggapan. Selanjutnya, seperti biasanya, kita ada tugas ya. Tetap semangat ya. Di sini tugasnya adalah mudah. Sabtu kemarin kalian sudah mencari dan menulis kembali sebuah teks tanggapan kritis, bukan? Sekarang tugas kalian pada tahap menyimpulkan. Maka, buatlah simpulan dari teks yang telah kalian tulis Sabtu kemarin dengan tulisan yang rapi dan baik di buku tulis kalian masing-masing. Oke, tetap disimpan setiap tugasnya selama kita masih ada pada pandemi COVID ini, ya. Tolong dikerjakan tugasnya dan jangan lupa beribadah agar kita lebih dekat pada Sang Pencipta. Oke, semoga bermanfaat dari penjelasan saya. Saya akhiri, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.